hati itu udah masuk dosa nggak ya Mas Hadi? Cuman dalam hati aja gitu, wah gua nih paling ini, wah sedekah paling banyak nih gitu, dalam hati aja gitu, tapi nggak menunjukkan sikap gitu. Gimana tuh Pak Ustadz? Iya. Di sini sombong disebutkan yang pertama. Ya, ya insya Allah Pak Asep. Di sini dikatakan Fana beta'u bima yata'alaku bil qalbi idha khataratun yakruhullahu ta'ala min a'mil qulubi al-kibr. Sombong di sini yang pertama ini memang mudah menjangkui manusia ya. Jadi sombong ini paling gampang. Khususnya orang yang dikasih kelebihan. Yang tadi saya jelaskan, orang yang dikasih kekayaan, dikasih pangkat kedudukan ya, semakin tinggi pangkatnya semakin mudah sombong ya. Nah, itulah pentingnya ilmu agama, pentingnya kita ibadah terus-menerus ya. Supaya kita tidak terjangkiti penyakit sombong. Nah, kalau terbersit sombong maka gimana itu? Maka ya harus istighfar. Ya, jadi enak ya. Istighfar. Makanya pentingnya istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Jadi itu dosa tetapi langsung hilang ketika kita istighfar. Yang sering dicontohkan dalam Al-Quran dan As-Sunnah itu kan sombongnya iblis. Itu kan diingatkan oleh Allah, dia tetap kan gitu kan. Ya. Nah, kita manusia ini kan lemah. Dan Allah Maha tahu kita itu lemah, ya. Maka kelemahan itu oleh Allah dikasih yang namanya obat. Apa obatnya? Istighfar. Dan istighfar itu bukan satu dua jenis, tak ada yang istighfar, ada yang istighfar itu macamnya banyak. Ada sayyidul istighfar yang top. Jadi ibarat obat itu ya. Ada dosisnya 300 mg, ada yang 500, ada yang 750, enggak mempan dikasih. Ya, atau 1000 mg. Jadi istighfar di sini ada sayyidul istighfar. Jadi sayyidul istighfar itu tuannya istighfar. Jadi Masya Allah yang apa namanya, kalau orang baca ini menjadi top. Top itu maksudnya Allah mengampuni dia karena dia bentuknya itu pengakuan yang sungguh-sungguh. Jadi sayyidul istighfar, Allahumma anta la ilaha illa anta. Ya. Ya Allah, sesungguhnya tidak ada Tuhan kecuali Anta. Ya, Anta Robbi, la ilaha illa Anta. Anta Robbi, ya, Allahumma Anta Robbi. Ya Allah, Engkau adalah Tuhanku. La ilaha illa Anta, tidak ada Tuhan kecuali Engkau. Khalaqtani, yang menciptakan aku. Khalaqtani wa ana abduka, dan aku adalah hambamu. Wa ana ala ahdika, dan aku adalah berada pada jaminanmu. Wa ala ana ahdika wa wa'dika, dan aku ada pada janjimu. Abu ulaka binikmati alaika, aku mengakui atas kenikmatan yang engkau berikan kepadaku, dan aku mengakui atas dosa-dosa yang aku perbuat. Nah itu, faghfirli fa innahu yaghfiru dzunuba illa anta, maka ampunilah aku karena tidak ada yang bisa mengampuni kecuali engkau. Jadi ini sayyidul istighfar itu kalau dibaca Masya Allah. Nah, ada juga yang itu bisa dibaca khususnya maghrib ya. Dikatakan dalam keterangan lain dikatakan begini. Barang siapa membaca istighfar, sayyidul istighfar pada pergantian waktu. Jadi kayak subuh sama maghrib ya khususnya ya. Ya kalau bisa setiap sholat ya. Maka Allah kasih jaminan kebaikan ya. Itu kalau membaca itu harus direnungi, harus ngerti isinya supaya kita itu lebih khusyuk dan lebih hakul yakin. Kita zikirkan pada Allah, ingat pada Allah ya, Allahumma anta robbi. Kalau kita nggak ngerti kan nggak nyambung hati kita. Tapi kalau kita ngerti kan Allahumma, ya Allah, anta robbi, engkau adalah Tuhanku. La ilaha illa anta, tidak ada Tuhan kecuali engkau. Khalaqtani, yang menciptakan aku. Wa ana abduka, wa ana ala hadika, wa ana ala wa'dika ya. Dan aku adalah hambamu, aku adalah berada dalam jaminanmu, aku berada dalam apa namanya janjimu dan seterusnya ya. Abu ulaka binikmati alaika, ya Allah, aku mengakui nikmat-nikmatmu yang kau berikan padaku. Nah itu kan pengakuan. Itu kalau sayyidul istighfar, jadi rajanya istighfar itu. Nah kalau kita nggak bisa itu ya cukup astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim ya. Jadi misalnya apa Pak Asep
ada bersitan sombong mungkin karena punya duit, karena punya jabatan, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Insya Allah diampuni. Karena Allah tahu ya, manusia kan lemah ya, mudah sekali kemasukan kiber atau sombong. Maka Allah kasih namanya obat. Itu enak-enak, pokoknya enak. Karena kita sudah tahu, Allah tahu manusia itu lemah, maka dikasih ini. Itu menimpa dari siapapun ya. Ustadz, ya nggak ada manusia yang sempurna, itu nggak ada. Manusia yang suci dalam arti nggak bisa, nggak ada. Maka Allah kasih namanya obat istighfar tadi. Ya, itu istighfar itu untuk dosanya lah, untuk supaya tidak diganggu oleh setan ya. Setan itu bisa berbentuk manusia dan jin. Maka a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya. Kalau pertanyaannya apakah dosa? Nah, dosa, tapi ketika kita istighfar kan sudah dia hapus. Nah, gitu kan? Nah, yang dimaksud sombong yang tidak akan masuk surga itu maksudnya sombong yang dipelihara. Ya, iblis kan sombongnya dipelihara. Jadi ketika diuji tentang ini ya, wa 'allama adamal asma'a kullaha tsumma aradhum 'alal malaikati faqala anbi'uni bi asma'iha ula'i in kuntum shodiqin. Ya, hai malaikat, kalau kamu merasa pintar dari Nabi Adam, sebutkan ini nama-nama. Ya, malaikat nggak bisa lah. Malaikat nggak belajar. Malaikat cuman sujud, rukuk saja. Malaikat itu sekali perintah ini ya udah dilakukan. Bertahun-tahun ya itu, zikir, sujud, menyampaikan tugas ya itu. Makanya dia nggak pernah belajar malaikat. Beda dengan Nabi Adam. Nabi Adam wa 'allama adamal, dan kami ya. Dan Nabi Adam itu diajari oleh Allah tentang nama-nama. Ya, Nabi Adam pinter lah. Karena Nabi Adam diajari oleh Allah. Ketika diadu antara Nabi Adam sama malaikat, ya menang Nabi Adam. Ketika Allah menyebutkan, "Hei, malaikat ini apa?" Nggak ngerti ya, nggak ngaji ya. Makanya kalau orang itu ibadah saja nggak ngaji ya kayak malaikat itu ibadah saja tapi nggak ngaji ya kalah sama Nabi Adam. Ya, kedudukan orang yang alim itu lebih tinggi daripada abid. Abid itu ahli ibadah tapi nggak punya ilmu, ya kalah dengan orang yang alim. Yang orang alim itu bisa ibadahnya aja bisa mencapai kedudukan yang tinggi, mengalahkan malaikat. Padahal malaikat itu sudah luar biasa. Nah gitu ya. Baik, saya kembalikan ke Pak Asep, mungkin ada ini